Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Salatun ahwal afat wa qadiyyan jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i sayi'at wa qabulna bihindaka 'adad darajat. اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita menghadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur secara lahir dan batin, sehingga Allah memampukan kita, membisarkan kita untuk melangkahkan ke masjid ini melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan serta sehat walafiat. Semoga kita terus menerus menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika iman dan takwa kepada Allah sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Ramadan sudah kita lalui bersama, dan itu sudah beragam beda dari kegiatan Ramadannya, baik dari Ramadan pertama hingga Ramadan dan akhir. Dan juga kita merayakan hari raya Idul Fitri pun berbeda. Lepas dari itu semuanya sudah ada keilmuannya masing-masing. Kita menjadi manusia yang sam'an wa ta'atan. Kita adalah manusia yang selalu mendengar dan taat atas perintah agama dan negara. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya Ramadan itu kita sedang merayakan dan terus merayakan 5 kemenangan. Apa 5 kemenangan tersebut? Pertama, la'allakum tattaqun. Kedua, nuzulul Quran. Ketiga, Lailatul Qadar. Keempat, Idul Fitri. Yang kelima adalah minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengapa disebut hari kemenangan, atau kenapa disebut hari kejayaan, atau apa yang disebut dari perayaan itu, kemenangan yang 5 itu? Yang pertama, la'allakum tattaqun. Allah menunjuk kita, Allah memilih kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah barang tentu kita banyak mengetahui ayat Allah, firman Allah ini ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Yang jadi pertanyaannya dalam diri kita, layakkah kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun? Tapi puasa kita itu hanya sebatas pengetahuan kita. Puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, bukan puasa yang nyata. Apa contoh puasa yang nyata? Menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, dari yang kecil maupun yang besar, baik yang tersembunyi di dalam hati kita maupun yang terang-terangan di depan kita. Apa contohnya yang tersembunyi di dalam hati kita? Kita melihat orang lain tidak puasa dan kita berkata, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk puasa. Itu secara tidak langsung
ada kesombongan dalam diri kita. Karena manusia sebelum diciptakan oleh Allah, nafsu ini dikatakan oleh Allah, diskusi oleh Allah, Allah memberitahukan kepada nafsu, wahai nafsu, saksikanlah kalau aku ini Tuhanmu. Apa jawaban nafsu? Engkau, aku. Sampai 3 kali Allah mengatakan seperti itu. Wahai nafsu, saksikan aku ini adalah Tuhanmu, engkau adalah ciptaanku. Apa sekali lagi nafsu katakan? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Secara tidak langsung kita ini manusia yang selalu membangkang atas perintah Allah dan selalu membanggakan diri apa yang kita lakukan. Padahal puasa kita itu tidak ada yang sempurna. Kenapa tidak ada yang sempurna? Karena puasa kita bisa jadi itu puasa yang terpaksa, puasa yang malu. Kalau tidak puasa nanti apa kata orang? Bukan dari dalam diri kita puasa itu. Kenapa demikian? Karena itulah kita yang selalu ingin dilihat orang lain, yang selalu ingin dinilai oleh orang lain. Mulai saat ini perbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam diri kita, dan jangan beranggapan apapun terhadap orang lain. Beranggapanlah pada diri sendiri kalau kita adalah manusia yang kurang sempurna dibanding orang lain. Yang kedua, perayaan yang kedua adalah setelah la'allakum tattaqun nuzulul Quran. Kalau tidak ada nuzulul Quran, kita tidak akan beridul fitri. Kalau tidak ada nuzulul Quran, kita tidak akan minal aizin wal faizin. Dan kalau tidak ada nuzulul Quran, kita tidak akan bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui juga Allah telah memfirmankan kepada kita di dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia, jin dan manusia itu kecuali hanya ibadah kepada Allah. Apa ibadah yang kita ketahui? Dulu sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu atau perintah sholat, Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, barulah timbul perintah sholat. Dahulu apa ibadah yang Rasul laksanakan? Ibadah yang Rasul laksanakan adalah sholat sunnah 2 rakaat. Tapi sholat sunnah tersebut tidak dipublikasikan kepada para sahabat, hanya dipublikasikan kepada istri dan anaknya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa bentuk ibadah kita kepada Allah? Sedangkan kita setiap ibadah yang kita ingat bukan Allah, yang kita ingat itu hanyalah bualan belaka. Apa maksudnya bualan belaka? Hati kita melayang, pikiran kita melayang. Antara hati dengan pikiran kita tidak bisa sinkron kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan itu tidak bisa sinkron? Karena masih ada keakuan terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah nuzulul Quran, apa perayaan yang ketiga? Lailatul Qadar. Sampai Lailatul Qadar, kita tidak akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau sifat kebinatangan yang kita miliki tidak bisa dihilangkan. Apa sifat kebinatangan manusia? Pertama itu adalah monyet, yang kedua adalah anjing, yang ketiga adalah babi, yang keempat adalah ayam. Kenapa demikian? Kita perhatikan, kita coba evaluasi diri kita. Apakah kita ada di 4 sifat hewanan tersebut? Yang pertama adalah hewan ayam. Kita lihat ayam, kebiasaannya ayam setiap pagi berkokok. Kita seperti itu. Setiap kita belajar ilmu, setiap kita menuntut ilmu dari manapun, kita selalu mempertanyakan kepada guru kita,
kok bisa begitu, kok guru saya begini, kok bisa begitu. Itu adalah cermin sifat kehewanan kita. Perlu kita ketahui di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, seorang penuntut ilmu, seorang pencari ilmu tidak ada kewajiban untuk terus bertanya kepada gurunya. Kenapa demikian? Kalau sering bertanya kepada gurunya, maka cahaya yang ingin diberikan oleh guru kita, cahaya ilmu yang diberikan oleh Allah melalui dari guru kita ke kita, itu tidak akan sampai karena kita terlalu banyak bertanya. Apa contohnya? Siapa contohnya? Contohnya adalah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita lihat perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir di dalam firman Allah. Nabi Musa itu ingin belajar dengan Nabi Khidir karena apa? Karena ada keakuan dirinya memiliki ilmu. Ketika ingin belajar dengan Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup mengikuti diriku karena engkau bukan orang yang sempurna." Akhirnya memaksakan diri. Di perjalanan pertama Nabi Musa gagal, di perjalanan kedua Nabi Musa gagal, di perjalanan ketiga pun Nabi Musa gagal. Lalu Nabi Khidir menjelaskan perihal perjalanan mereka berdua kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari situ kita belajar bahwasannya kalau kita ingin mendapatkan cahaya ilmu, itu jangan terlalu banyak bertanya kepada guru kita, karena guru adalah laksana ilmu yang luasnya seluas lautan tanpa tepi. Itulah guru kita. Perayaan keempat adalah Idul Fitri. Kita sudah masuk ke dalam Idul Fitri. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi seorang yang Idul Fitri sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW? Apa sabda baginda Rasul? Setiap manusia, setiap Bani Adam ketika lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Yang membuatnya tidak suci adalah kedua orang tuanya. Bagaimana dengan kita yang sudah melaksanakan Ramadan, yang sudah melaksanakan puasa Ramadan dan sudah mencapai Idul Fitri? Bagaimana caranya mempertahankan Idul Fitri 11 bulan yang akan datang? Pertama, menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena sekali sedikit kita menyakiti perasaan orang lain, karena kata baginda Rasul, muslim yang selamat itu adalah muslim yang menjaga lisannya kepada saudaranya sehingga tidak menyinggung perasaannya. Itu yang menjaga Idul Fitri kedua, Idul Fitri kita. Lalu apalagi yang kedua? Selalu mendahulukan kepentingan orang lain sehingga kita akan didahulukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan, orang yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain demi dirinya untuk selamat di hadapan Allah, maka dia akan didahulukan terlebih dahulu oleh Allah keperluannya dan kepentingannya. Itulah Idul Fitri yang sesungguhnya. Idul Fitri bukan baju yang baru, bukan semuanya serba baru, bukan semuanya serba indah, tetapi imannya yang baru dan menjaga iman 11 bulan yang akan datang. Perayaan yang terakhir adalah minal aizin wal faizin wal makbulin. Kita menjadi orang yang lapang. Lapang apanya? Lapang dadanya. Tapi banyakkan dari kita tidak bisa lapang dada. Contohnya tidak bisa apa? Kita dihina, dicaci, dimaki, kita pasti melawan. Melawan apa? Melawan orang yang menghina kita, mencaci orang yang menghina kita. Hadirin sidang Jumat yang bahagia. Sifat kebinatangan yang kedua apa? Yang ada di dalam diri kita yang tidak akan bisa hilang sampai kapanpun, yaitu monyet. Kenapa demikian? Karena monyet itu serakah. Coba lihat kebiasaan monyet. Satu tangan kanannya sudah megang, ada lagi di temboloknya.
ada lagi di kakinya, ada lagi di tangan kirinya, dan ada lagi di kaki kirinya. Sama, kita seperti itu. Apa contohnya? Kita sudah puas mendapatkan apa yang kita mau dari Allah, tapi kita mau lagi dan terus lagi. Dan bahkan kita lupa akan tugas kita kepada Allah. Apa tugas kita? Ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau guru saya mengatakan, Abah Anwar mengatakan kepada kami semua murid-muridnya melalui murid jadinya Abah Haus mengatakan kepada kami, orang yang selalu mendahulukan, orang yang selalu menjaga apa yang sudah ada di dalam dirinya dan menjauhi sifat kebinatangan yang kedua itu akan selamat dunia dan akhirat. Dan yang kedua inilah yang susah. Kita terus menerus mencari apa yang kita mau, tapi tidak ingat tugas kita kepada Allah. Apa tugas kita? Ingat kepada Allah. Itulah guru kami mengajarkan agar ingat kepada Allah, bukan ingat dosa. Kalau kita ingat dosa itu salah, tapi kalau ingat Allah itu betul. Kalau ingat dosa pasti akan melakukannya lagi. Ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah, kata guru saya ini, itu al-afu. Ciri orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah yaitu selalu mengampuni kesalahan orang lain. Sifat kehewanan yang ketiga, anjing. Kita lihat anjing. Seperti apa anjing? Ketika diusik dia selalu menggonggong. Itulah kita. Ketika kita diusik kita selalu menjawab apa? Apa kamu? Itulah kita. Sedikit kita disentil, kita umat muslim kalau sedikit disentil kita pasti kumpul. Contohnya apa? Contohnya waktu pemilihan gubernur, kita disentil sedikit kita langsung kumpul. Kita disentil sedikit kita langsung kumpul. Bukan seperti itu caranya. Yang betul itu disentil ataupun tidak disentil, kita wajib wa'tasimu bihablillah, selalu berikat diri kepada sesama muslim sehingga barisan kita tetap kuat di hadapan orang lain, di hadapan yang bukan seiman dengan kita. Yang terakhir, sifat kita seperti babi. Kita lihat babi seperti apa? Demen dengan yang kotor, demen yang namanya menyeruduk orang, demen menyeruduk temannya sendiri. Sama di kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor maupun di dunia pendidikan, itu selalu menyeruduk, selalu ingin mencari muka kepada orang lain, selalu mencari muka kepada atasan kita. Padahal yang memberikan rezeki itu adalah Allah, wasilahnya adalah pekerjaan kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita mau. Lalu evaluasi diri apa yang kita harus lakukan ketika sifat binatang ini masih menempel kepada kita. Mumpung momentum Idul Fitri ini, momentum Syawal ini belum habis, kita perbaiki diri kita, kita niatkan diri kita ketika keluar rumah jangan sampai lepas wudu, harus wudu, wajib wudu. Dan niatkan, ketika niat pertamanya adalah keluar rumah, yang kedua niatnya menunggu waktu sholat, yang ketiga niatnya untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sifat kebinatangan kita akan hilang dengan sendirinya kalau kita membiasakan wudu terus menerus, mendawamkan wudu. Ketika wudu sudah batal kita wudu lagi, sehingga kita mempunyai sifat menjadi sifat ketuhanan yang selalu berkasih sayang, yang selalu menjaga lisan dan selalu menjaga pandangan kita kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku quli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa arda al-khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلاء والمحان ما سوء بالنبي والمحان والسحر منها وما بدل من بدل خاصة ومن المسلمين عما في إندونيسيا بصحة بدن والعافية إنك على كل شيء قدير. ربنا أغرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله ذكر الله أكبر. أقم الصلاة ولا تنسوا.